Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan sumber kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 7 ayat 2 dan kitab Zakaria 2 ayat 8. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, sumber kekuatan, sumber sukacita, dan pengharapan dalam kehidupan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu juga kami bisa terjemahkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami terus terpaut dan taat kepada firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Inilah Amsal 7 ayat 2. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah sahabat semua dan juga saya yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Kristus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita akan mengolah kecemasan kita ya. Kecemasan yang dapat menghasilkan kesedihan, kekhawatiran, amarah, dan bahkan juga dapat menimbulkan penyakit fisik dalam diri kita. Dan seringkali hanya kita saja yang tahu nih ujungnya ya, yakni marahnya, sedihnya, sakitnya, hasil dari segala kecemasan kita itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau tinggal dalam keadaan seperti itu terus? Hidup dikuasai kemarahan, kesedihan, dan membiarkan diri menjadi sakit karenanya. Nah, untuk dapat melepaskan dari semua itu, maka sahabat mestinya mau melepaskannya ya, untuk bisa terlepas dari semuanya itu. Dengan segera mungkin sahabat mungkin akan berkata, mau, saya mau. Mengatakannya mau memang mudah ya. Namun itu membutuhkan kehendak yang sungguh-sungguh dari dalam diri kita untuk melepaskannya. Mari, saya ajak sahabat yang telah mau melepaskan diri dari berbagai macam bentuk kecemasan diri itu. Yang pertama, langkah yang pertama, ambillah waktu luang untuk memikirkan dan untuk menemukan apakah yang membuat saudara, sahabatku mengalami kecemasan, kesedihan, kekhawatiran, kemarahan, dan bahkan jika hal itu sedang hinggap, lalu saudara merasakan kesakitannya di tubuh saat ini misalnya, atau kita ingat, maka buatlah diri menjadi tenang. Lalu temukanlah alasan apakah yang memicu kecemasan sahabatku. Alasan apa yang membuat diri sahabatku jadi mudah sedih, kecewa, dan marah? Atau
ketika sahabat merasakan sakit, sahabatku sedang memikirkan apa? Mungkin tak segera ditemukan ya alasan dari semua kecemasan itu. Tidak apa-apa, sahabat. Kita biasanya memang pada umumnya tak ingin terlihat lemah dan tidak ingin terlihat buruk kan? Namun jangan menyerah. Ini bukan perlombaan. Ini adalah soal kita mau mengalami pemulihan. Dan pemulihan itu membutuhkan proses. Yang kedua, setelah nanti sahabat sudah dapat menemukan apakah penyebab dari kecemasan itu, maka mari kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini adalah sahabat diajak untuk segera mengubah fokus pada kecemasan itu menjadi pikiran akan segala sesuatu yang memberi kekuatan dan semangat. Dari kecemasan diubah menjadi pikiran yang akan memberikan kekuatan dan semangat. Jadi, coba pikirkanlah saat ini, apakah yang memberi kepada sahabat kekuatan, sukacita, dan kesehatan? Apakah itu? Mungkin sahabat akan menemukannya ketika menyanyi, memuji Tuhan. Atau mungkin juga ketika mengingat dan membaca firman Tuhan. Adakah bagian yang favorit? Oh, itu boleh juga. Itu mungkin bisa atau mampu mengubah suasana hati kita ya, jika memang itu. Atau juga bisa membaca buku, membaca apapun yang bisa dibaca ya. Yang menambah ilmu, yang menambah kepekaan. Atau bisa juga misalnya sahabat berkebun, mengurus pohon maksudnya. Walau mungkin di rumah hanya terdapat sedikit halaman ya, tidak apa-apa. Mengurus dan menyayangi hewan peliharaan juga boleh. Apakah di rumah ada ayam, ada dogi, ada kucing, ada burung, ada ikan, dan lain-lain. Dan jika saudara, sahabatku punya keluarga, ada suami, ada istri, anak, ataupun orang tua dan sahabat, saudara-saudaraku, boleh juga lihatlah mereka dan bersyukurlah. Ingatlah mereka. Ungkapkan kasih sayang kepada mereka dalam berbagai macam bentuk. Mungkin bisa juga kalau boleh dirangkul, katakan bahwa engkau berharga, engkau hebat, aku mengasihimu. Karena saatnya kan memang sekarang ya, sahabat, mengungkapkan hal seperti itu. Bukan nanti ketika mereka tidak ada, saudara, sahabatku, tak memiliki kesempatan. Tapi juga sahabat, jika pada tahap ini engkau malah mengalami kecemasan, misalnya malah menangis, malah marah, dan malah kecewa, kemungkinan besar sungguhnya inilah sumber pemicunya dari segala kecemasan sahabatku. Sekali lagi itu tidak apa-apa, terima saja. Lalu setelah diterima, cari lagi atau ubah lagi fokusnya dengan melihat yang ada sekarang yang masih dapat kita nikmati dan membuat kita bersyukur. Jadi mengubah fokus itu bukan hanya pengalihan, tapi dengan kesadaran ya sahabat ya, bahwa kita memang mencari apa yang indah yang ada di sekitar kita. Begitu terus. Nanti dengan proses terus-menerus itu sahabat akan dipulihkan. Membaca, kasih sayang kepada binatang peliharaan, kehadiran keluarga yang saat ini masih ada bersama kita, dan lain-lain. Semoga itu semua bisa memberi atau menulari energi positif ke dalam kehidupan kita ya. Jika saudara sempat
bisa ditambahkan dengan teknik pernafasan. Jika mau, silahkan sahabat datang bersama dalam healing group di GKI Kuitang tiap hari Kamis ya. Yang ketiga, lagi pula ini bagian yang terpenting sahabat. Kita berusaha untuk mengalami pemulihan itu sambil kita mengingat selalu bahwa Tuhan Allah kita itu sungguh-sungguh menganggap sahabatku sebagai sosok yang berharga di matanya. Ingatlah kata firman tadi, bahwa keinginan Tuhan menyelamatkan bangsanya adalah karena Tuhan Allah memandangmu sebagai biji bola matanya. Siapa yang tidak menjaga biji bola matanya sendiri? Nah, demikian juga dengan Tuhan Allah kita terhadap kita. Ia tidak menghendaki umatnya mengalami kesusahan karena jauh darinya. Kita percaya kita adalah biji bola matanya. Mari kita percaya pada Tuhan Allah kita yang sangat menyayangi kita dan tentu saja menghendaki agar kita mengalami pemulihan dari segala kecemasan yang ada. Nah, oleh karena itulah sang bijak Amsal juga rindu untuk menjadi biji bola mata Tuhan. Karena sumber kedamaian sejati itu dari Tuhan sahabatku. Dan kita akan mengalami pemulihan dan kekuatan dan kedamaian sejati dari Tuhan ketika kita mau taat dan mendengarkan firman Tuhan yang adalah juga biji bola mata kita. Jadi jika kecemasan datang, ubahlah fokusmu pada apa yang indah, yang baik, yang masih ada di hadapan. Nikmatilah itu dan bersyukurlah pada Tuhan untuk segalanya itu. Dan terutama ingatlah selalu bahwa engkau adalah biji bola mata Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. Tuhan memberikan kekuatan, ketenangan, dan sukacita kepada sahabat semua. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.